teman-teman semua. Pada saat ini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perencanaan dan evaluasi program gizi di Minahasa Tenggara. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Kita masuk pada analisis keadaan demografi. Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan ibu kota Ratahan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 117.079 jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 120.858 jiwa. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, mayoritas penduduk Minahasa Tenggara beragama Kristen yakni 82,13%, di mana Protestan yakni mencapai 81,13% dan Katolik 1,01%. Selain itu, sebagian besar lain menganut agama Islam sebanyak 17,85%, Hindu 0,01%, dan Buddha 0,01%. Selanjutnya kita masuk pada analisis keadaan geografis. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,63 km persegi atau 73.062 hektar dan terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluas yakni Kecamatan Rata Totok dengan luas 10.418 hektar. Dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tombatu Timur dengan luas 1.881 hektar. Topografi umumnya bergunung-gunung dan salah satu ikon dari kabupaten ini adalah Gunung Soputan dan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Selanjutnya kita masuk pada analisis sarana prasarana. Menurut data di tahun 2023-2024, untuk pendidikan totalnya itu ada 264 sekolah dengan penjabarannya TK 98 sekolah, Sekolah Raudatul Atfal 8 sekolah, SD 96 sekolah, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 2 sekolah, SMP 41 sekolah, Sekolah Madrasah Sanawiyah 3 sekolah, SMA 11 sekolah, SMK 4 sekolah, dan Sekolah Madrasah Aliyah 1 sekolah. Dan untuk kesehatan, rumah sakit ada 2, poliklinik 1, puskesmas 13, puskesmas pembantu 5, apotek 11, rumah sakit umum 2, puskesmas rawat inap 9, puskesmas non rawat inap 4, dan posyandu 144. Kemudian ada analisis data masalah gizi. Menurut data survei status gizi Indonesia 2022, prevalensi angka stunting tinggi badan menurut umur Kabupaten Minahasa Tenggara ada di angka 26,5%. Untuk wasting berat badan menurut tinggi badan ada di angka 6,1%. Kemudian untuk underweight berat badan menurut umur ada di angka 15,6%, dan untuk angka overweight berat badan menurut tinggi badan ada di angka 2,3%. Selanjutnya untuk data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi status gizi balita di Minahasa Tenggara untuk stunting ada di angka 15%, wasting 14,1%, underweight 11%, overweight 7,2%. Prevalensi angka status gizi di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan prevalensi status gizi paling rendah yaitu overweight dengan persentase 7,2%, dan prevalensi paling tinggi yaitu stunting dengan persentase 15%. Selanjutnya kita masuk dalam identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Nah, berdasarkan tabel penentuan prioritas masalah dengan metode USG, bisa kita lihat stunting menempati posisi pertama dengan total skor yaitu 15. Dengan urgensi, stunting mendapatkan skor 5 karena stunting perlu untuk segera ditangani. Nah, stunting ini adalah kondisi gagal tubuh akibat kekurangan gizi kronis yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik juga kognitif anak. Nah, untuk seriousness, stunting juga mendapatkan skor 5 karena stunting ini merupakan masalah yang sangat serius. Sedangkan untuk growth, stunting juga mendapatkan skor 5 karena masalah stunting berkembang dengan cepat dan memerlukan perhatian yang segera. Next slide. Nah, untuk pohon masalah dan langkah pencegahan bisa kita lihat dalam tabel pohon masalah. Nah, kemiskinan, ketersediaan pangan, pendidikan rendah, dan juga sosial budaya merupakan masalah utama penyebab tidak langsung seperti ketersediaan dan akses terhadap pangan yang rendah, pola asuh dan pengetahuan yang kurang baik,
dan penyebab secara langsung yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi menjadi penyebab akibat kejadian stunting. Nah, untuk langkah pencegahan dari kejadian stunting ini, ada pencegahan di tingkat keluarga seperti perbaikan pola asuh, peningkatan pendidikan keluarga, peningkatan akses terhadap makanan. Untuk pencegahan di tingkat masyarakat, bisa kita lihat ada pelayanan kesehatan yang lebih baik, program pemberdayaan ekonomi, juga akses air bersih dan sanitasi. Nah, untuk pencegahan di tingkat pemerintah, ada kebijakan bantuan sosial, perbaikan gizi di sekolah, dan peningkatan ketahanan pangan. Slide. Nah, untuk analisis situasi dan perumusan masalah gizi, yang pertama ada analisis situasi. Bisa kita lihat, yang pertama ada aspek lingkungan. Nah, untuk aspek lingkungan ini ada sanitasi lingkungan yang buruk, keterbatasan akses terhadap air bersih, faktor-faktor lingkungan yang buruk, dan lingkungan yang kumuh. Sedangkan untuk aspek perilaku, ada pengetahuan dari ibu yang kurang dan pola asuh yang buruk. Ada aspek pelayanan kesehatan yaitu tingginya prevalensi stunting, keterbatasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat, juga faktor sosial ekonomi. Nah, untuk aspek kependudukan, stunting lebih banyak ditemukan pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan di daerah dengan tingkat pendidikan ibu yang lebih rendah. Nah, bisa dilihat untuk tabel perumusan masalah gizi, ada jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Nah, contohnya itu jenis upaya yang pertama perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Untuk targetnya, meningkatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi layak di seluruh wilayah. Dan untuk pencapaiannya, beberapa daerah sudah mendapatkan bantuan infrastruktur sanitasi. Sedangkan untuk masalah yang ditemukan, yaitu masih banyak wilayah dengan sanitasi buruk dan keterbatasan air bersih meningkatkan risiko infeksi dan stunting. Next slide. Kemudian merancang dan menentukan kegiatan perbaikan gizi. Yang pertama yaitu penentuan tujuan program, yang kedua yaitu desain kegiatan program. Judul program yaitu edukasi dan pelatihan pembuatan MPASI dari bahan lokal bergizi. Yang pertama yaitu sosialisasi program, kemudian edukasi gizi seimbang untuk MPASI, kemudian pelatihan pembuatan MPASI dari bahan lokal, dan yang terakhir yaitu pemberian buku saku atau modul elektronik. Kemudian yang tiga yaitu penentuan target peserta. Sasaran utama yaitu ibu hamil dan menyusui dan orang tua dengan bayi usia 6-20. Dengan sasaran pendukung yaitu kader posyandu dan tokoh masyarakat. Kemudian penentuan sumber daya. Yang pertama yaitu modul edukasi, kemudian pelatihan di posyandu, dan selanjutnya artikel online dan medsos. Kemudian yang kelima yaitu jadwal dan pengawasan kegiatan. Perancangan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk edukasi dan pelatihan pembuatan MPASI dari bahan lokal bergizi. Selanjutnya jadwal pemberian MPASI. Bayi usia 6 bulan biasanya perlu 5-6 kali makan per hari setiap 2-3 jam. Dan contoh jadwal MPASI untuk bayi usia 6 bulan, yang pertama jam 6:30 bangun tidur, berikan ASI atau susu formula. Kemudian di jam 7 berikan makanan padat, dan yang selanjutnya di jam 8:30 bayi tidur kembali. Untuk program perbaikan gizi spesifik dan sensitif, untuk gizi spesifik komponen utama program yaitu yang pertama pemberian MPASI berbahan pangan lokal, pelatihan dan edukasi kepada ibu dan kader posyandu, dan selanjutnya pemantauan pertumbuhan dan status gizi balita. Dan untuk peran pangan lokal dan MPASI, yang pertama yaitu ketersediaan dan aksesibilitas, yang kedua kandungan gizi tinggi, dan yang ketiga keterjangkauan. Dan untuk implementasi program, yaitu implementasi program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Dan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan petunjuk teknis berbagai acuan dalam pelaksanaan program ini di tingkat pusat dan daerah. Dan untuk gizi sensitif, komponen utamanya yang pertama, penyediaan air bersih dan sanitasi, kemudian akses pangan bergizi, dan yang terakhir, promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Dan untuk cakupan program perbaikan gizi sensitif,
yaitu yang pertama penyediaan air minum dan sanitasi, yang kedua pelayanan gizi dan kesehatan, yang ketiga peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, dan yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya pendekatan dan implementasi. Program gizi sensitif dilakukan dengan pendekatan lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lembaga sosial lain. Untuk kontribusi program gizi sensitif, intervensi gizi sensitif memberikan kontribusi sekitar 70% dalam penurunan masalah gizi seperti stunting, jauh lebih besar dibandingkan intervensi gizi spesifik yang berkontribusi sekitar 30%. Dan untuk contoh implementasi, yaitu program Baduta atau Balita di bawah 2 tahun di Jawa Timur meliputi promosi penggunaan filter air bersih, pelatihan bidan desa, dan kader posyandu, serta edukasi perilaku cuci tangan untuk mencegah stunting terkait kebersihan pribadi. Kemudian rancangan program di Minahasa Tenggara. Program perbaikan gizi sensitif dirancang dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu serta pengasuh dalam membuat MPASI berbahan pangan lokal seperti ikan, ubi, labu kuning, kelor, dan jagung. Pelaksanaan program perbaikan gizi. Pelaksanaan program berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembuatan MPASI berbahan pangan lokal sebagai upaya pencegahan stunting di Minahasa Tenggara. Program ini meliputi sosialisasi, edukasi gizi, pelatihan pembuatan MPASI, pembentukan kelompok ibu, dan monitoring evaluasi melalui posyandu. Sesuai dengan tabel yang ada di dalam slide, yang pertama nama program yaitu edukasi dan pelatihan pembuatan MPASI dari bahan lokal bergizi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu atau pengasuh tentang MPASI lokal bergizi untuk cegah stunting. Dan tujuan khusus yang pertama meningkatkan konsumsi pangan lokal bergizi, dan yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan produk pabrik. Dan untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, orang tua bayi 6-24 bulan, dan kader posyandu. Untuk kegiatan utama yaitu yang pertama sosialisasi pentingnya MPASI bergizi, kemudian edukasi gizi seimbang, selanjutnya pelatihan praktik pembuatan MPASI, dan yang terakhir pemberian buku saku MPASI. Dan untuk metode, ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, dan praktik langsung. Untuk media yaitu pamflet, banner, modul media sosial. Dan untuk monitoring dan evaluasi yaitu yang pertama pemantauan berat atau tinggi badan balita, selanjutnya kuesioner pre-post edukasi, dan yang terakhir yaitu observasi praktik MPASI. Dan untuk indikator keberhasilan, yang pertama 80% peserta memahami konsep MPASI lokal bergizi. Dan yang kedua yaitu 70% ibu dan balita rutin membuat MPASI lokal. Dan untuk pelaksana yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader posyandu, ahli gizi, dan pemerintah desa. Selanjutnya kita masuk pada monitoring dan evaluasi program gizi. Monitoring dan evaluasi program gizi bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana seperti monitoring, serta mengukur dampak dan hasilnya itu evaluasi. Seperti perubahan pengaturan, sikap, dan praktik sasaran. Untuk monitoring itu berfokus pada aspek pelaksanaan seperti jumlah pelatihan dan ketersediaan bahan lokal. Sedangkan evaluasi melihat hasil nyata dari program. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, checklist, wawancara atau FGD, observasi, dan pengukuran antropometri. Keberhasilan program dinilai dengan indikator seperti kehadiran peserta di atas 80%, pemahaman materi lebih dari 70%, serta pembuatan MPASI lokal sesuai standar. Next. Jadi kita masuk pada evaluasi. Evaluasi juga
menggunakan indikator kerja yang dibagi menjadi 5 jenis: input, proses, output, outcome, dan impact. Indikator input mencakup dana, jumlah penyuluh, dan bahan pelatihan. Indikator proses meliputi jumlah pelatihan, kehadiran peserta, dan ketersediaan bahan lokal. Output diukur dari jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan dan resep MPASI yang dibuat. Outcome menilai perubahan pada balita seperti tingkat konsumsi MPASI sesuai gizi dan peningkatan berat badan berdasarkan standar WHO. Selanjutnya, indikator impact yang mencakup berapa persen penurunan angka stunting pada balita. Kesimpulan, Kabupaten Minahasa Tenggara menghadapi tantangan serius dalam bidang gizi, terutama terkait tingginya angka stunting, kondisi geografis yang bergunung, distribusi sarana kesehatan yang belum merata, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingginya prevalensi masalah gizi. Berdasarkan analisis metode USG, Urgency Seriousness Level, stunting ditetapkan sebagai prioritas utama untuk segera ditangani. Upaya perbaikan telah dirancang melalui program edukasi dan pelatihan pembuatan MPASI berbahan pangan lokal bergizi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat sejak dini. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan menggunakan indikator input, proses, output, outcome, dan impact untuk memastikan keberhasilan intervensi yang dilakukan. Sekian dari presentasi kelompok kami, diucapkan banyak terima kasih.